genderuwo itu yang cara-cara berpolitik dengan propaganda menakut-nakuti, menimbulkan kekhawatiran. Bilang ekonomi meroket, padahal nyungsep meleset. Itu yang kita lihat tampaknya ramai di musim kampanye kali ini ketika perang retorika, bahkan sampai ada yang bikin lagu Sontoloyo untuk mengkritik lawan politiknya. Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa perdebatan yang terjadi memang bicara soal program konkret. Katakanlah tadi kita berdiskusi soal korupsi gitu. Langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memerangi korupsi. Apakah itu kita bisa memaksa dalam tanda kutip kedua kubu ini untuk berbicara hal konkret ketika memang yang lebih ramai adalah retorika-retorika seperti Genderuwo dan Sontoloyo? Iya, balik lagi jauhi politik kultus tadi. Ini bukan pertarungan asal bukan Jokowi atau asal bukan Prabowo. Yang terlihat dari 2014 dan 2019 seperti itu. Sebagai contoh dalam perdebatan tadi misalnya. Menurut saya yang tadi saya lihat masing-masing berupaya membuktikan seakan-akan di zaman SBY semuanya baik dari sisi pemberantasan korupsi. Misal ketika atau ada yang berdebat Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan bahkan Orde Reformasi. Dengan contoh yang menurut saya menyesatkan. Yang ditangkap korupsi pada masa Orde Baru lebih sedikit dibandingkan dengan masa Orde Reformasi. Itu kan logika yang sangat menyesatkan karena pada masa Orde Baru tidak dibangun sebuah sistem yang memungkinkan menangkap pejabat-pejabat yang korupsi. Itu poin pertama. Tadi juga misalnya kalau kita lihat tidak ada kritik otokritik yang membangun. Misalnya saya berharap sekali ya ketika bicara mengenai Novel Baswedan. Ada kebesaran hati dari tim Jokowi mengatakan ketika dikritik oleh kubu Pak Prabowo bahwa ini PR yang memang akan menjadi beban dan harus diselesaikan. Dan dijawab dengan kemudian konkret. Karena itu akan menjadi beban nanti pada saat debat atau masa kampanye masuk ke dalam isu pemberantasan korupsi. Sama seperti Bung Ferdinand ketika nanti masuk kepada pembersihan partai, pemberantasan korupsi melalui pembersihan partai, harus juga berbesar hati ketika ada kritik besar SBY gagal luar biasa ketika partainya saat itu bahkan ketua umumnya terlibat dalam kasus korupsi yang sangat besar. Itu yang belum saya lihat dalam percakapan, masih berupaya membuktikan rezim saya tidak salah sama sekali, rezim saya jauh lebih baik. Sehingga kemudian kita tidak pernah masuk ke dalam inti permasalahan. Kang Deddy? Iya. Apa yang disampaikan tadi kan sesuatu yang objektif bahwa berpolitik itu kan untuk memperbaiki nasib bangsa. Kalau untuk memperbaiki nasib bangsa tidak mungkin ada sebuah pemerintahan yang sempurna. Dari sebuah pemerintahan yang sempurna itu maka kita harus melakukan koreksi terhadap kekurangan yang kita miliki. Bicara tentang postur anggaran misalnya yang selalu kita bicarakan adalah penindakan. Tetapi ada yang lebih substansi dari itu adalah pengelolaan keuangan negara yang efektif. Bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan negara ini, anggarannya didorong agar bisa mencapai 60-70% itu untuk kegiatan publik, bukan untuk kegiatan birokrasi atau penyelenggara negara. Biaya-biaya rutin? Ya, biaya rutin. Saya memberikan contoh misalnya, ada hal yang lucu misalnya pada sistem pengelolaan keuangan di DPR atau di DPRD di kabupaten dan provinsi. Seorang anggota DPRD itu lebih banyak mendapatkan uang gitu kan, honor kalau berpergian ke luar kota. Sehingga dibuat rapat-rapat di luar kota. Kalau bikin sebuah perda, kunjungannya lebih banyak dibanding rapat di dalam gedung DPR-nya. Padahal gedung DPR-nya sudah dibuat bagus. Regulasi itu harus segera kita rubah agar bahwa honorariumnya itu didapat dari rapat-rapat. Baik rapat komisi maupun rapat badan musyawarah maupun rapat badan anggaran. Sehingga produk DPR itu menjadi produk undang-undangnya lebih banyak, produk perdanya lebih banyak. Nah yang terjadi hari ini adalah produk perjalanan dinasnya jauh lebih banyak dibanding dengan produk perda dan undang-undangnya. Itu jadi contoh konkret bagaimana seharusnya diambil langkah atau jurus untuk memberantas korupsi di bidang pencegahan. Di bidang pencegahan. Adakah contoh konkret yang bisa diberikan juga, Pak Tejo, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi dari Barisan Pemenangan Pak Prabowo Subianto? Begini, kalau kita bicara masalah politik negara, ya
banyaknya pejabat-pejabat negara yang tertangkap ini karena kan biaya politik mahal sekarang ini. Ya itu setelah ada perubahan undang-undang dasar dulu, setelah diamandemen 4 kali, sekarang ada pemilihan langsung, itu biaya mahal. Saya tanya Kang Deddy, berapa dana yang dikeluarkan untuk jadi bupati? Ya jujur saja, ya besar. Ya, jadi untuk itu mereka akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Banyak yang melakukan korupsi-korupsi seperti itu. Ini akibat daripada sesuatu aturan atau sistem yang melenceng dari situ. Nah ini harus kita kembalikan lagi kepada undang-undang dasar lagi bagaimana mengelola negara ini. Oke, jadi itu adakah yang mau yang Anda tambahkan? Saya yakin Bung Ferdinand tidak setuju dengan statement Bapak tadi. Karena itu kembali ke zaman Orba. Bahwa pada masa Orba tidak ada pemilu langsung, korupsi terjadi bahkan sampai keluar TAP MPR nomor 11 tahun 98. Jadi itu menurut saya simplifikasi yang juga tidak konkret dan malah berbahaya kalau kita bicara kembali ke belakang. Tapi gini, Saya minta komentar Bung Ferdinand sebetulnya. bahwa memang setiap orde itu punya masalah tersendiri dan punya kesulitan tersendiri. Ya, kita tahu orde lama seperti apa kesulitannya, orde baru seperti apa. Ini baru kesulitannya Ferdinand sesungguhnya nih. Sampai kepada orde-orde sampai sekarang kan punya kesulitan masing-masing. Tapi setuju tidak demokrasi tidak langsung? Kita tidak bisa berharap dulu orde lama itu membangun listrik di kampung saya, di Tapanuli sana, karena memang situasinya tidak. Demikian juga orde baru punya. Jadi kalau bicara tentang korupsi ini memang saya sepakat dengan Kang Deddy bahwa di pencegahan sekarang yang kita harus perbesar. Karena kalau penindakan memang ini tidak akan mematikan. Tetapi kita harus memperbesar di penindakan terutama di sistem akuntabilitas keuangan negara, pemerintahan daerah maupun itu eksekutif dan legislatif. Anda sependapat dengan usul tadi dari Pak Tejo? Ya sepakat bahwa itu menjadi sebagian dari solusi yang harus kita gunakan. Tetapi banyak solusi yang akan kita kerjakan nanti untuk mencegah korupsi ini menjadi budaya yang terjadi. Kalau sekarang kan sudah menjadi budaya yang ada. Ya? Kalau kita mau berorientasi pada kesejahteraan publik, maka sistem audit terhadap kelembagaan negara itu bukan hanya sosok aspek administratif, tetapi output dan outcome yang didapat serta benefit oleh publik itu harus menjadi penilaian utama. Dan kalau melihat dari situ, Pak Jokowi berhasil membangun yang benefit penting publik. bukan jadi ke bansos semua dananya, Pak. Nanti dibilang bansos ke publik akhirnya benefitnya adalah benefit dalam bentuk hasil pembangunan yang real. Karena seperti bansos itu pembangunan ternyata sekarang menjadi infrastruktur, beras korupsi yang untuk paling rakyat tinggi. miskin, jaminan pelayanan kesejahteraan untuk rakyat miskin, dan itu Pak Jokowi berhasil. Dan indikator Tapi masalahnya BPJS juga sekarang bermasalah. Buktinya itu Pak Jokowi tidak berhasil. BPJS itu kan gini. Ini masalah pengelolaan loh Pak, manajemen negara. BPJS itu ada dua hal. Yang pertama pengelolaan mari kita perbaiki. Yang kedua juga publik memang harus terlayani. Saya tuh mengalami jadi pemimpin daerah. Publik itu kalau masuk rumah sakit itu tetap harus dilayani. Publik kita ini tidak pernah memahami aspek mana yang dijamin dan tidak dijamin. Ya. Sehingga harus dilayani. Kalau orientasinya seperti itu, tidak apa-apa misalnya sebuah daerah memiliki tanggungan ke rumah sakit selama publiknya bisa diobati oleh rumah sakit itu. Bagaimana Bang Ferdinand? Ya, ini kan yang disampaikan Kang Denny ini masalah masyarakat sekarang disalahkan tidak tahu mana yang ditanggung oleh negara. Ini kan jelas bahwa dari zaman Pak SBY sebelumnya ke zaman sekarang ini kan ada beberapa hal yang dikurangi tanggung jawab negara dalam hal BPJS ini. Dan itu mengakibatkan masyarakat sekarang begitu dirawat inap 4 hari sembuh tidak sembuh disuruh pulang, Kang. Ini yang tidak boleh. Negara harus melindungi dan melayani rakyatnya apapun yang terjadi. Nah, itu perlu sinergitas. Kalau itu tersinergi dengan daerah-daerah. Nah, itu kembali kepada manajemen. Ya, kalau tersinergi dengan daerah yang baik, DPR dan pemerintah daerahnya concern terhadap artinya publik. masalah ini terjadi karena sinerginya tidak bagus. Di situ dia poinnya. Kan Indonesia itu luas, bukan hanya satu daerah. Ya memang justru karena luas maka harus diurus oleh bukan orang-orang hanya satu yang daerah. berkualitas dan berkapasitas. Di beberapa daerah, Pak Jokowi tidak punya itu. Di beberapa daerah yang daerahnya memiliki kapasitas pelayanan tidak ada problem. Itu kan berproblem kalau kepala daerahnya juga tidak memiliki kapasitas pelayanan. Baik, karena negeri ini kan dipimpin kolektif dari presiden sampai RT. Ya itu dia, betul. Sinerginya, betul. Kita akan kembali setelah pariwara, kita akan bahas isu yang juga hangat belum lama ini soal reuni 212 karena ada pentolannya di sini dan ada yang hadir juga di sini. Kita akan bahas itu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.